Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Troop Jihive. Apakah Anda memiliki waktu untuk menyempurnakan obat mujarab? Agar-agar ini permintaan akan obat mujarab sangat besar. Pada saat ini, orang pertama yang membuka mulutnya adalah nomor 7. Dan dia bertanya tentang situasi pemurnian ramuan pada Xiuyan. Saya benar-benar minta maaf, tetapi saya tidak punya waktu untuk memperbaiki ramuannya akhir-akhir ini. Xiuyan juga mengatakan yang sebenarnya. Bagaimanapun setelah Xiuyan kembali ke Sensi dari dunia kuno Dewa Iblis Abadi, perjalanannya sangat ketat dan tidak ada waktu luang untuk menyempurnakan ramuan tersebut. Tidak apa-apa, kali ini saya mencari Anda sendirian. Sebenarnya bukan tentang memurnikan ramuan. Lagi pula ini bukan yang ingin saya bicarakan. Adapun yang terjadi tidak ada salahnya untuk mengatakannya. Mendengar itu, Xiuyan masih memiliki kesan yang baik terhadap nomor 7, dan dia dengan murah hati memberinya pil yang dia butuhkan 2 kali. Meskipun kualitas obat mujarab yang dimurnikan oleh Xiuyan bagus, bagi orang seperti nomor 7, sebenarnya obat itu tidaklah kalah menarik. Bagaimanapun dia bepergian ke seluruh dunia dan menerima banyak pil dengan kualitas lebih tinggi. Tetapi dia sangat antusias dengan Xiuyan. Jadi dia ragu tentang pil tersebut sebelumnya. Sekarang saya akan berbicara terus terang. Seharusnya Anda pernah mendengar tentang dunia Wugu. Meskipun sebelumnya dunia tersebut sangat luas, tetapi sekarang dunia tersebut telah dihancurkan. Sehingga saya sekarang hidup sendirian. Faktanya, saya telah menunggu kesempatan untuk membalas dendam untuk dunia saya sendiri. Suara nomor 7 terus keluar perlahan. Sekarang dia sangat dekat dengan Xiuyan karena hanya dipisahkan oleh 2 platform batu. Bagaimana dunia Wugu bisa dimusnahkan? Xiuyan bertanya dengan serius. Berbagai dunia menyerbu pada saat yang sama dengan Taishu sebagai dunia yang mendominan, sehingga pada akhirnya menyebabkan kehancuran dunia Wugu. Jika saya tidak berada di Wugu, saya pasti sudah lama meninggal. Nomor 7 segera menjawab dan melanjutkan. Sebenarnya saya sudah tahu bahwa Anda bukanlah Suqian Taiyi. Saat nomor 7 mengatakan ini, Xiuyan juga sudah mengetahuinya karena dikombinasikan dengan pertemuan sebelumnya. Apa yang dibicarakan nomor 7 bukanlah suatu kebetulan. Tetapi meskipun dia bisa melihat semuanya, dan Xiuyan melakukannya dengan sengaja, tapi dia tidak membongkar identitas Xiuyan. Omong-omong, saya tidak memiliki kesempatan untuk mengenal Yang Mulia, tetapi sekarang saya dapat berkomunikasi dengan reinkarnasi Yang Mulia, yang sungguh merupakan suatu berkah. Jika Yang Mulia membutuhkan bantuan, Anda bisa mengatakannya, dan semua yang saya miliki sekarang dapat diberikan kepada Anda. Kata nomor 7 serius. Tidak harus seperti ini. Taishu sekarang menyerang Sensi, karena mereka telah memilih ini. Sensi tidak akan menyerah. Bahkan jika Taishu mundur, Sensi pasti akan membuat mereka membayar harganya. Xiuyan berkata dengan suara yang dalam. Bagaimanapun sekarang Taishu ada di Sensi saat ini. Dan apa yang mereka lakukan membuat Xiuyan dipenuhi dengan kebencian. Dan dia membunuh banyak orang. Dan jiwa mati dari orang-orang di Sensi tidak diketahui. Meskipun saya bisa berpergian keliling dunia, kekuatan saya sendiri tidaklah cukup. Jika Yang Mulia bisa menghancurkan Taishu, saya bersedia memberikan semuanya. Setelah nomor 7 berkata berputar-putar seperti itu, Xiuyan akhirnya mengerti mengapa nomor 7 begitu baik kepadanya. Ternyata ada musuh bersama di antara mereka, dan dunia Wugu milik nomor 7 juga hancur karena Taishu. Ini termasuk keadaan di mana akar rumput belum hilang, dan percikan api masih ada. Sehingga masa depannya akan menjadi variabel sebab dan akibat. Tapi Xiuyan tidak pernah menyangka bahwa nomor 7 akan melakukannya karena alasan seperti itu. Setelah identitas Xiuyan dan nomor 6 terungkap, nomor 7 dengan tegas berdiri di sisi Xiuyan. Tapi selain tebakan yang didapatkan dari kata-kata perseteruan antara dia dan nomor 6,
Xiaoyan juga merasa bahwa nomor 7 sebenarnya sudah lama mengetahui bahwa nomor 6 adalah Suqian Taiyi, jadi dia ingin membantunya. Saya tahu bahwa situasi Sensi saat ini tidak terlalu baik. Jika Anda memerlukan bantuan, tolong beritahu saya, dan saya pasti akan menemukan jalan untuk membantu Yang Mulia. Nomor 7 terus melanjutkan. Oke, sekarang Sensi kekurangan kekuatan tempur. Jadi, apakah Anda bisa mengirim puluhan ribu dewa abadi untuk datang membantu dalam pertempuran? Xiaoyan tidak sopan dan langsung berbicara dengan nada tegas. Apa? Puluhan ribu dewa abadi ini? Jelas, nomor 7 mungkin tidak menyangka bahwa Xiaoyan akan berbicara begitu keras. Bagaimanapun puluhan ribu keabadian para dewa membutuhkan banyak daya tarik yang cukup besar. Saya cuma bercanda, sekarang Sensi hanya bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Bagaimanapun sangat sulit untuk mencari bantuan dari dunia lain. Adapun Taisu, Sensi pasti akan melakukan yang terbaik agar Taisu membayar darah demi darah dan membayar hutang darah dengan darah. Setelah Xiaoyan berkata dengan keras, dia segera melanjutkan. Saat saya bebas, saya akan menyempurnakan ramuannya untuk Anda. Oke, jika Anda butuh sesuatu, saya pasti akan melakukan yang terbaik. Meskipun saya tidak dapat membantu dengan kekuatan saya yang sedikit. Saya berharap dapat memberikan bantuan kepada Sensi. Nomor 7 tidak terus berkata lebih banyak, tetapi memberi isyarat satu sama lain, bahwa semua yang dia katakan sudah selesai. Jadi di platform batu, Xiaoyan pergi lebih dahulu, kemudian diikuti nomor 7 yang pergi dari platform batu. Pada saat ini, Xiaoyan perlahan membuka matanya dari kenyataan. Begitu dia membuka matanya, ada sepasang rambut yang hampir menempel di wajahnya. Kemudian, matanya dan mata Ye Beijing bertemu. Anda akhirnya kembali. Apakah pertemuan itu baru saja berakhir? Ye Beijing bertanya sambil tersenyum pahit. Iya. Xiaoyan ragu-ragu sejenak dan menjawab bahwa Ye Beijing pasti bersalah dan penuh kebencian. Dia benar-benar memaksa saya mundur, kata Ye Beijing sambil bergidik, menegakkan sosoknya, membusungkan pipinya, dan menyilangkan tangan di depan dada. Dan tubuh lembut itu tiba-tiba bergetar. Melihat itu, Xiaoyan segera membuang muka setelah menyadarinya. Anda sebaliknya tidak peduli. Jika saya jadi Anda, saya akan sangat lemah. Jadi, apa yang harus saya takuti? Ayo, katakan pada saya, apakah analisis saya masuk akal? Mendengar pertanyaan Ye Beijing, Xiaoyan langsung tersenyum pahit dan menggaruk kepalanya, tapi tidak menjawab. Jadi, apakah menurut Anda kepala divisi kehancuran dan nomor 1 tidak sama? Saat Ye Beijing melihat ekspresi Xiaoyan yang menunjukkan Xiaoyan mengetahuinya, tapi Xiaoyan juga mengangguk. Meskipun nomor 1 memang sangat mirip dengan kepala divisi kehancuran dan di antara 8 orang dari menerima kendalinya. Tapi saya tidak tahu siapa yang bertanggung jawab atas kehancuran tersebut. Jadi saya tidak mempedulikannya sekarang. Meskipun Xiaoyan juga memiliki beberapa spekulasi di benaknya, tapi dia tidak akan mengatakannya dengan mudah, karena dia tidak memiliki bukti nyata. Terlebih lagi, meskipun kepala divisi kehancuran ditangkap, Xiaoyan tidak tahu apa yang akan terjadi. Lagi pula, sekarang bukanlah waktunya untuk memikirkan siapa yang bertanggung jawab atas kepala divisi kehampaan. Tetapi sekarang saatnya memikirkan bagaimana cara menyelamatkan Goyan dan Yang Mulia Ratu yang berada di tangan Taisu, kata Xiaoyan dengan serius. Benar, Anda terlalu lemah sekarang, dan sepertinya Anda tidak punya hak untuk peduli tentang masalah itu. Mendengar apa yang dikatakan Ye Beijing, mulut Xiaoyan bergerak-gerak. Meskipun ini adalah fakta, tapi seharusnya tidak perlu mengatakannya secara langsung. Anda mundur sedikit, saya akan memperbaiki ramuan. Setelah selesai berbicara, Xiaoyan melambaikan tangannya, kemudian kuali obat muncul di depannya. Setelah nyala api berkobar dan bahan obat yang tak terhitung jumlahnya berterbangan di dalamnya. Melihat itu, Ye Beijing tidak marah, tetapi matanya bersinar dan dia melihat pemandangan ini dengan takjub. Seolah-olah dia ini pertama kalinya dia melihat alkemis memurnikan ramuan secara langsung. Sekarang Xiaoyan sedang menyempurnakan pil pengembalian mimpi. Efek dari pil ini sungguh ajaib.
dan juga yang paling mahal di antara 3 pil yang diberikan kepadanya oleh nomor 7. Obat mujarab apa yang sedang Anda sempurnakan? Tanya Ye Beijing dengan rasa ingin tahu. Pil pengembalian mimpi, jawab Zoyan perlahan. Oh, saya belum pernah mendengarnya. Bisakah Anda menyempurnakannya lagi untuk saya? Jika Anda bisa menyempurnakan untuk saya bisa menjanjikan Anda kondisi apapun, termasuk tubuh saya. Tepat ketika suara itu jatuh, nyala api melonjak dari tubuh Xiaoyan. Karena hanya dengan cara inilah, obrolan dengan Ye Beijing dapat diblokir secara alami. Namun saat api menyala, Ye Beijing berdiri di samping dan memperhatikan. Bahkan antusiasnya tidak hilang seiring berjalannya waktu, meskipun nyala api memenuhi seluruh tubuhnya dan dia melakukan hal yang sama. Namun jika dilihat dari matanya yang bersinar, sepertinya yang dia lihat bukanlah sejenis ramuan, melainkan makanan enak. Pada saat yang sama, di beberapa parit Dewa Kekosongan, setelah meninggalkan bintang menuju kekosongan timur dengan kecepatan penuh, sebuah suara teriak terdengar. Mengapa pergi? Kali ini adalah waktu terbaik untuk membunuh reinkarnasi yang mulia. Anda menunda kesempatan untuk bertarung. Jika saya memberitahu Raja Su, saya khawatir posisi Anda sebagai mantan raja tidak akan terjamin. Di salah satu dewa kekosongan mendengar ini. Pria di atas tahta itu berdiri dan menghantam meja pasir hantu di depannya. Bahkan kelembutan di wajahnya tiba-tiba menghilang. Bahkan wajahnya yang sebelumnya tampak sedikit lembut, sekali lagi tampak garang. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.